Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anna Sabila dengan NIM 2005339 dari kelas 5B Sistem Telekomunikasi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan praktek membuat virtual private code di AWS. Eh, Pembuatan video ini sebagai salah satu bentuk tugas ujian tengah semester dengan makro code computing dari Pak Galura. Oke, pada praktikum kali ini saya akan membuat virtual private code yang dimana sebanyak dua buah VPC yang akan saya buat, yaitu nanti mungkin VPC A dan VPC B dibuat secara manual. Kemudian kedua VPC tersebut akan dihubungkan dengan VPC piring. Nah, teknologi yang akan digunakan pada praktikum video kali ini yaitu VPC, Amazon EC2, Subnet, Gateway Network, ACL, dan Security Group. Oke, baiklah. Mungkin untuk pembuatan virtual private code di AWS ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu kita mengetahui konsep virtual private code pada VPC. Terus mampu membangun virtual private code di AWS dan mampu mengkonfigurasi dan menjalankan intens di dalam VPC. Baik, langsung saja kita ke part pertama, yaitu membuat VPC-A dengan tujuan yaitu mengetahui dan memahami cara membangun VPC di AWS. Kedua, mampu memasangkan Internet Gateway pada VPC. Ketiga, mampu mengkonfigurasi subnet. Dan keempat, yaitu mampu mengkonfigurasi root table. Oke, langkah pertama yaitu eh, kita pastikan dulu region yang kita pilih yaitu region terdekat. Di sini saya akan mengubah ke region Jakarta. Oke, mungkin di sini kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah berubah ya region yang kita gunakan yaitu Jakarta region terdekat. Lalu di sini kita silakan klik VPC. Oke, pada halaman VPC silakan create VPC. Lalu pilih saja VPC and more. Terus untuk auto generate-nya silakan klik VPC. Kita akan membuat VPC A terlebih dahulu. Lalu untuk IPv4 nya boleh kita ubah yaitu 10.0.0/16. Oke, untuk IPv6-nya silakan pilih aja, untuk tenancy-nya default aja, untuk number of availability zones-nya silakan pilih yang satu saja. Oke, lalu kita create VPC. Tunggu beberapa saat untuk proses. Oke, di sini sudah jelas ya sukses. Silakan view VPC-nya. Nah, di sini kita sudah membuat VPC A. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah membuat VPC, kita akan membuat Internet Gateway. Silakan pilih Internet Gateway. Lalu kita klik Internet Gateway-nya. Nah, di sini kita akan membuat VPC A Gateway. Terus tag-nya udah benar, langsung aja klik Internet Gateway-nya. Nah, di sini VPC Internet Gateway-nya sudah terbentuk. Lalu di sini karena statusnya masih detach, boleh kita attach to PVC. Nah, di sini pilih VPC A yang telah kita buat, lalu kita attach Internet Gateway. Oke, tampak di sini statusnya attach. Oke, langkah Oke, selanjutnya kita akan membuat subnet. Nah, langkahnya yaitu kita pilih menu subnet. Nah, silahkan create subnet. Nah, lalu kita di sini klik VPC A.
Untuk subnetnya silakan klik yaitu VPC A subnet. Kita akan membuat yang public terlebih dahulu. Oke, public. Untuk availability zone-nya silakan no preference aja. Untuk IPv4-nya kita akan pilih tulis aja 10.100.0.0/24. Untuk yang lainnya, oke, diamanin saja lalu create subnet. Tunggu beberapa saat. Oke, VPC subnet public berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat root table. Silakan ke menu root table. Oke, silakan create root table. Kita akan membuat root table. Di sini klik VPC kita singkat aja RT itu root table. Kita masih buat yang public. Oke, di sini silakan pilih VPCA, lalu create root table. Oke, VPCA pada root table public berhasil dibuat. Nah, langkah kita kembali ke root table. Nah, kita pilih lagi VPCA public root table yang telah dibuat, lalu kita pilih ke root. Di sini kita bakal edit root. Nah, di sini kita akan add root, kita akan menambahkannya yaitu dengan yang paling umum dan bisa digunakan di seluruhnya. Untuk lokalnya silakan pilih Internet Gateway, tapi pada VPCA telah kita buat sebelumnya. Lalu save change. Oke, pada VPCA RT public successful. Langkah selanjutnya yaitu silakan ke subnet execution-nya, lalu edit subnetnya. Kita akan menghubungkannya yaitu lalu klik aja subnet VPCA subnet publiknya lalu save. Oke, di sini kita juga sudah menghubung ke subnet. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke subnet. Lalu kita akan membuat subnet VPCA namun subnet yang private. Oke, silakan pilih VPCA yang sudah kita buat. Lalu subnet name-nya silakan klik VPCA subnet private. Private untuk availability zone-nya no preference dan IPv4-nya silakan custom yaitu 10.100.1.0/20. Oke, lalu create subnet. Oke, di sini subnet berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat root table. Nah, di sini kita create root table. Nah, di sini silakan klik VPC RT private. Untuk VPC-nya silakan pilih VPC lalu create root table yang baru. Oke, di sini VPC root table berhasil dibuat. Kita hubungkan dulu ke subnet. Oke, edit subnetnya. Lalu kita pilih yang private yang baru saja dibuat dan save. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke part 2, di mana di part 2 ini kita akan menjalankan pada EC pada EC2 di VPC. Nah, tujuan pada menjalankan EC2 di VPC ini yaitu kita mampu meluncurkan EC2 intens di dalam VPC dan kita juga mampu mengkonfigurasikan security group pada EC2. Oke, silakan lanjut ke EC2. Nah, pada laman awal silakan klik Launch Intense. Oke, di sini silakan Add. Nah, untuk
di value-nya, silakan teman-teman klik VPC A EC2 public dulu. Kita akan menghubungkan yang public terlebih dahulu. Lalu di sini intense aja. Oke, lalu di sini kita pilih Amazon Linux, lalu Linux 2 AMI. Untuk intense type-nya kita pilih T3 Micro aja. Lalu untuk keypair-nya mungkin di sini saya akan membuat create new keypair baru ya. Oke, mungkin di sini saya akan membuat Devi identitas saya aja dengan link saya. Oke, lalu create keypair. Nah, di sini saya menggunakan keypair baru saya yaitu Devi 2005339. Nah, otomatis untuk keypairnya akan terdownload ya teman-teman. Dipastikan juga keypair yang sudah kita buat itu ada di dokumen downloads kita dan ini sudah ada. Oke, langkah selanjutnya untuk di network setting, silakan teman-teman pilih edit. Nah, di sini silakan teman-teman pilih VPC-A yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita pilih VPC public. Untuk auto assign public IP-nya disable. Kita ganti aja ya teman-teman, enable. Lalu untuk security group-nya silakan teman-teman klik VPCA karena kita menggunakan region Jakarta jadi klik JKT Pak stripnya jangan lupa ya teman-teman, JKT public. Oke, mungkin untuk deskripsinya akan saya samakan juga. Oke, langkah selanjutnya yaitu silakan scroll aja ke bawah dan launch intense-nya. Tunggu beberapa saat. Oke, successful. Nah, silakan view all intents yang kita buat tadi. Oke, VPC-A pada EC2 public sudah running. Langkah selanjutnya yaitu klik launch intent. Kita akan membuat lagi, terus add. Lalu kita akan membuat VPC EC2 namun yang private. Oke, untuk resource-nya saya akan cuma memilih intense saja. Lalu untuk ini saya memilih Amazon Linux untuk aplikasinya. Lalu untuk intense intense type-nya saya akan memilih T3 Micro. Untuk keypair-nya mungkin saya akan menggunakan keypair yang telah saya buat sebelumnya yaitu Devi 2005339. Lalu untuk network setting-nya seperti biasa akan kita edit terlebih dahulu. Oke, untuk VPC-nya silakan pilih VPC A, lalu kita pilih yang private untuk subnetnya, lalu auto assign public-nya disable saja, lalu untuk security group-nya silakan pilih VPC A menggunakan Jakarta, JKT, private. Oke, mungkin untuk deskripsi grupnya seperti biasa kita samakan saja. Oke. Lalu di sini untuk tab-nya nggak apa-apa, kita pilih SSH aja. Lalu untuk source-nya di sini saya akan custom lalu menambahkan CIDR-nya yaitu custom 10.100.0.0/24. Oke. Lalu kita launch intense. Tunggu beberapa saat. Oke. Kita view all intent success. Oke, di sini kita telah membuat VPC-A pada EC2 di public maupun private. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat VPC-B. Kita kembali ke VPC. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat pada VPC-B.
part ketiga ini, yaitu membangun VPCB, EC2 intens, dan VPC piring. Nah, tujuan dari part 3 yang akan kita kerjakan yaitu kita mampu nantinya melakukan SSH antar intens di dalam VPC. Lalu kita dapat mengkonfigurasi piring connection antar intens dalam VPC. Lalu kita juga akan memahami ya fungsi dan cara konfigurasi keypair yang telah kita buat. Dan yang terakhir, kita juga mampu mengecek konektivitas piring connection antar intens di dalam VPC yang berbeda. Baiklah, kita akan membuat VPC B terlebih dahulu. Create VPC B, lalu di sini teman-teman tulis VPC B. Lalu untuk IPv4-nya silakan custom, yaitu 10.200.1.0/24. Oke, di sini untuk number of availability-nya silakan pilih satu aja. Ya, lalu kita create VPC. Tunggu beberapa saat. Oke, VPC B sukses. Kita view VPC yang kita buat. Oke, VPC B-nya berhasil dibuat. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat subnet pada VPC B. Oke, pada subnet kita akan membuat create subnet VPC B. Nah, di sini silakan teman-teman pilih VPC B yang telah dibuat. Lalu untuk subnetnya silakan klik VPC B subnet private. Oke, untuk availability zone-nya yaitu no preference dan IPv4-nya silakan custom yaitu 10.200.1.0/24. Lalu create subnet. Tunggu beberapa saat. Oke, VPC B subnet private berhasil dibuat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat root table pada VPC B, yaitu create root table-nya. Lalu di sini klik VPC B RT private. Oke, di sini silakan pilih VPC B ya teman-teman. Lalu create root table. Nah, di sini kita telah berhasil membuat VPCB RT root table private. Lalu kita ke subnet. Kita hubungkan terlebih dahulu edit subnet. Lalu kita klik dan save. Oke, kita udah berhasil menghubungkannya. Lalu langkah selanjutnya kita kembali ke EC2. Kita launch intense. Di sini kita akan membuat VPCB. Oke, VPCB ada EC2 private. Oke, untuk resource-nya mungkin saya akan memilih Intens saja. Lalu untuk aplikasinya saya memilih Amazon Linux, Linux 2 AMI, dan Intens type-nya yaitu T3 Micro. Keypair-nya yang akan saya gunakan yang tadi saya buat. Oke, lalu untuk network setting-nya saya akan edit terlebih dahulu. Di sini silakan pilih VPCB. Lalu di sini pilih VPCB subnet private untuk subnetnya. Untuk auto assign publicnya disable saja. Dan untuk security group-nya VPCB JKT private. Oke, mungkin untuk deskripsinya akan saya samakan saja. Di sini untuk ininya akan saya source-nya akan saya custom, lalu custom IP 10.1.1.0/24. Oke, lalu launch in. Mungkin di sini kita akan add security group role-nya sekali lagi. Oke, di sini type-nya kita akan pilih yang all
ICMP IPv4. Lalu untuk source-nya custom dan silahkan custom IP-nya yaitu 10.100.1.0/24. Oke, lalu kita launch Intense. Tunggu beberapa saat. Oke, sukses. Kita view. Nah, di sini kita sudah punya 3 VPC, yaitu VPC A public, VPC B private, dan VPC A private pada EC2. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek pada VPC A public terlebih dahulu. Di sini sudah tampak jelas ya, IP 4-nya sudah ada. Lalu kita ke CMD. Kita buka komennya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan SSH terhadap instan dengan nama VPC EC2 pada public. Kita salin dulu alamat IP-nya, lalu kita jalankan di command prompt. Oke, kita jalankan scriptnya SSH min I. Key pair yang saya gunakan yaitu Devi20053339 titik. Lalu EC2 add. Nah, add IP yang sudah kita salin tadi. Oke, coba kita run. Yes. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Dari Intense VPC AEC2 public, kita akan melakukan SSH ke Intense VPC AEC2 private. Nah, kita salin terlebih dahulu IP pada EC2 private VPC A. Oke. Lalu kita akan melakukan SSH. SSH EC2. Oke, IP-nya yang udah kita salin. Yes. Nah, jika kita lihat ya, di sini masih mengalami error sehingga tidak bisa melakukan SSH yang telah kita cek ke Intense VPC A EC2 private. Nah, error tersebut bisa terjadi karena tidak adanya file keypair di Intense VPC A EC2 saat ini yang sedang kita jalankan. Nah, silakan kita buka keypair yang telah kita download, yang disimpan di folder. Kita buka, kita cari dulu keypair yang sudah kita download. Nah, ini dia. Silahkan buka. Nah, di sini kita akan menyalin semua keypairnya. Nah, kita kembali ke CMD, lalu kita akan menjalankan keypairnya dengan nano agar bisa ke save dengan sempurna ya. Nano Devi 2005339 titik pem. Kita enter. Oke, kita buka notepad tadi, kita salin, lalu kita copy paste di, lalu CTRX, lalu pilih Y, enter. Oke, di sini mungkin udah terhubung, lalu kita klik lagi chmod 400 Devi 2005339 pem. Enter. Oke, nah
langkah selanjutnya kita akan melakukan SSH lagi ke Intent VPCA EC2 Private dengan sintaks berikut, yaitu SSH min I dua 05339 titik M EC2 add user. Mungkin di sini kita akan menyalin lagi alamat EC2 private VPCA EC2 private, silakan salin, lalu kita kembali ke CMD dan tempel. Nah, di sini kita akan coba menghubungkan. Ya, di sini saya salah melakukan kekeliruan. Boleh kita ulangi skripnya. Kita Oke, kita klik lagi sintaksnya. Pastikan ya teman-teman di sini tidak melakukan kekeliruan lagi biar skrip yang dijalankan sempurna. Silakan sebelum alamat. Ya, kita salin terlebih dahulu alamat IP-nya, lalu kembali lagi ke CMD dan tempel. Kita coba jalan. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil terhubung ke Intent VPCA EC2 Private. Nah, sekarang langkah selanjutnya coba kita melakukan ping ke Intent VPC B EC2 Private dari VPCA EC2 Private. Nah, silakan kita salinlah kita salin VPC B EC2 Private, kita salin IP-nya, lalu kita kembali ke CMD. Lalu di sini kita lakukan SSH terlebih dahulu. SSH EC2 add user. Oke, alamat dulu salin. Run. Oke, lanjut. Kita lanjut ping ya. Kita coba ping. Jalankan ping pada IP yang VPCB. Nah, memang tidak bisa ya. Di sini kita tidak bisa melakukan SSH maupun ke intent VPCB EC2 ya. Tampak di sini kita gagal melakukan EC2 dan pingnya pun masih gagal. Kita lanjut Ctrl C aja. Oke. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, di sini masih ada 100% paket loss. Nah, tidak bisa melakukan SSH ataupun ping tersebut karena kita belum melakukan VPC peering. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat peering connection. Caranya yaitu kita kembali ke AWS, ke laman EC2, lalu kita pilih VPC. Kita akan membuatnya pada VPC ya teman-teman. Lalu pilih peering connection. Di sini kita create peering connection-nya. Nah, silakan teman-teman tulis VPC A, VPC B juga, piring. Oke, di sini kita pilih VPC A, lalu untuk VPC ID-nya silakan teman-teman pilih VPC B. Nah, di sini langsung aja teman-teman create peering connection. Oke, koneksi VPC pairing akan
Nah, di sini koneksi VPC piring akan berstatus pending ya. Jadi mari kita terima permintaan tersebut, lalu kita pilih action, lalu kita pilih accept, lalu kita accept terima request. Nah, di sini statusnya sudah aktif, menjadi aktif. Langkah selanjutnya yaitu silakan teman-teman ke root table. Lalu kita pilih VPC root table yang private. Kita klik, lalu masuk ke root. Lalu kita edit root. Lalu kita add rootnya. Nah, silahkan custom yaitu 10.1.1.0/24. Nah, di sini kita klik juga piring connection yang sudah terhubung yaitu VPC A VPC B yang telah dibuat dan simpan perubahan. Tunggu beberapa saat. Oke, VPC B routable juga sudah terhubung pada piring connection. Selanjutnya yaitu kita kembali ke EC2. Nah, di sini kita pilih. Oke. Nah, kembali juga ke CMD. Nah, silakan kita lakukan ping kembali ya private IP address dari VPC-B EC2 private-nya. Kita pilih VPC-B. Kita salin dulu. Kita salin IP private-nya lalu kembali. Kita lakukan ping. Kita jalankan. Oke, teman-teman dapat dilihat ya di sini pingnya berjalan. Kita Ctrl C, tekan. Nah, tampak jelas di sini sudah 0% paket loss yang terhubung. Nah, setelah berhasil melakukan ping ke Intense VPC BEC2 private tadi, nah sekarang kita akan coba lakukan SSH pada VPC-B private-nya. Kita lakukan SSH EC2 strip zone at IP yang tadi kita salin lagi. Oke, kita enter. Kita dulu. Yes. Nah, di sini katanya pasti permission dan publish package ya. Kenapa bisa terjadi ya? Sama seperti kasus sebelumnya yaitu tidak adanya file keypair di Intel PPCA EC2 private saat ini. Nah, silahkan salin kembali isi dari file keypair yang telah dibuat yaitu Devi tadi pada Notepad. Ini boleh kita salin, Ctrl C. Nah, lalu kita kembali ke command prompt dan lakukan kembali nano devi 2005.339 enter. Nah, kita salin keypair yang sudah kita copy paste, Ctrl X, kita pilih Y, lalu enter. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita klik chmod spasi 400 Devi 2005.339 rem. Kita enter. Rem. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya. Kita sudah membuat menyimpan keypair tadi. Lalu kita akan melakukan SSH lagi ke Intent VPC BEC2 private. Nah, silakan klik SSH min I.
Nah, di sini VPCP ya teman-teman. VPCP salin terlebih dahulu IP-nya lalu kita copy paste saja. Oke, kita enter. Nah, tampak jelas ya teman-teman di sini kita sudah berhasil melakukan SSH dan sekarang kita sudah berada di Intense VPC B EC2 Private. Nah, VPC A EC2 Private dan VPC B EC2 Private harus bisa saling terkoneksi. Jadi mari kita tes dengan melakukan ping ke Intense VPC A EC2 Private. Nah, silakan ketik ping ya. Di sini kita jalankan ping, ping, lalu sebelumnya kita akan salin terlebih dahulu VPC-A-nya, IP pada VPC-A private-nya. Oke, kita jalankan, kita ping, lalu kita copy paste saja di terminalnya, lalu kita enter. Stop. Oke, di sini masih belum bisa, kita Ctrl C, kita lihat masih ada 100% paket loss, sepertinya masih gagal ya teman-teman. Nah, ini bisa terjadi uh, masih ada 100% paket loss. Cara menyelesaikannya yaitu kita akan mengkonfigurasi dari security group dari Intense VPC AEC2 private. Kita kembali ke EC2, lalu kita pilih VPC AEC2 private-nya, lalu kita masuk ke security dan kita klik ya security group-nya. Oke. Nah, di sini kita edit inbound-nya. Nah, di sini kita add rule-nya, guys. Add rule-nya, teman-teman. Silakan custom TCP-nya pilih all ICMP IPv4, lalu silakan custom dengan 10.200.1.0/24. Oke, save. Nah, di sini sudah berhasil, kita kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke CMD, lalu kita coba ping kembali. Jangan lupa untuk salin alamat private IPv4 pada PPCA. Oke, lanjut kita ke CMD dan kupas aja di terminalnya. Coba kita lakukan ping kembali apakah berhasil atau belum. Oke, teman-teman dapat dilihat ya di sini pingnya berhasil dijalankan. Ctrl C untuk stopkan dan di sini kita lihat 0% paket loss yang terhubung. Oke, kita telah menyelesaikan semua tahapan dan merealisasikan skenario ya pada tujuan-tujuan praktikum sebelumnya yang telah saya buat. Di sini kita sudah membuat VPC A, VPC B, lalu subnet juga untuk setiap VPC, terus mengkonfigurasi security group dan root table. Terus kita juga tadi sudah memasangkan internet gateway, membuat koneksi juga dengan VPC peering dan mengujinya langsung pada CMD dengan melakukan SSH dan ping. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat untuk praktikum kali ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.